apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di kota Tebing Tinggi. Penyaluran beras dilakukan dengan dramatis menggunakan kapal laut menuju kawasan Secanggang, Kabupaten Langkat. Pembangunan tembok penutup jalan dekat Sekolah Global Prima di Medan Maimun mengundang polemik. Warga sekitar tak setuju. Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kota Tebing Tinggi. Sopir dan penumpang mobil tewas di tempat kejadian. Kecelakaan yang merenggut korban jiwa terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi pada Senin sore. Kereta api menabrak sebuah mobil minibus yang dikemudikan Sulistianto, warga Kelurahan Persiakan. Saat kejadian, pengemudi minibus bersama Avandi, temannya, warga Desa Payapasir. Kecelakaan berawal ketika mobil minibus melintas dari arah Bandar Sono menuju Persiakan. Naas di lokasi kejadian diduga pengemudi minibus tidak menyadari ada kereta api Siantar Express yang akan melintas dari arah Siantar menuju Medan. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Laju kereta langsung menghantam mobil minibus hingga terseret sejauh 600 meter. Menurut saksi mata, sebelum kejadian, warga setempat sempat berteriak memberitahu pengemudi bahwa ada kereta api yang akan melintas. Namun korban tidak mendengarkan teriakan warga tersebut. Nah, dia sampai sana memang udah di-stop orang ini sama tukang butut. Nah, bablas aja. Kereta api dari mana datangnya, Pak? Kereta api dari Siantar mau ke Tebing lah. Ke Tebing ya? Iya. Di dalam mobilnya ada berapa penumpang katanya, Pak? Dua orang ya? Cuma pas lagi stop kaca mobil dua tutup. Cuma tutup. Berarti pas terjadi kemungkinan dia nggak dengar ya? Nggak dengar. Telah terjadi kecelakaan kereta api di Jalan Turi, kilometer 216. Antara di mana? Korbannya, Pak? Ada Korbannya di Rumah Sakit Bayangkara. Ada berapa? Ada 2. Akibat peristiwa ini 2 orang yaitu pengemudi minibus dan penumpang meninggal dunia. Bangkai mobil minibus diamankan ke kantor Satlantas Polres Tebing Tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Kantor Pos Unit Secanggang Kabupaten Langkat menyalurkan beras bantuan ketahanan pangan untuk warga Pulau Jaring Halus, Kecamatan Secanggang. Penyaluran beras dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Petugas kantor pos unit Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat bersama personel Koramil dan Polsek Secanggang menyalurkan beras bantuan pangan cadangan beras pemerintah dari Badan Pangan Nasional kepada keluarga penerima manfaat di Desa Jaring Halus yang ada di Pulau Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Untuk mencapai desa tersebut, petugas harus melalui jalur laut dengan menggunakan sampan kayu selama 1 jam. Sebanyak 341 karung beras berisi 10 kg beras premium dari Bulog dibawa menggunakan kapal laut dari dermaga Secanggang menuju Pulau Jaring Halus. Kepala Kantor Pos Secanggang menyatakan penyaluran secara langsung kepada warga ini sebagai bentuk kepedulian dan bantuan pihak Pos Indonesia agar warga tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan beras. Beras dari kantor pos Secanggang untuk Desa Jaring Halus sebanyak 341 kpm. Itu disalurkan untuk yang bulan berapa? Untuk bulan Februari, tahap kedua. Penyaluran bantuan pangan untuk bulan Februari 2024 ini merupakan tahap ketiga untuk tahun 2024, sehingga masih ada 4 kali penyaluran lagi untuk Kecamatan Secanggang. Sebanyak 6.210 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Secanggang bakal mendapat bantuan beras yang tersebar di 16 desa dan 1 kelurahan.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Melambungnya harga beras di Kabupaten Mandailing Natal membuat warga rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Warga bisa membeli beras dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogramnya, yang tentu lebih murah dari harga di pasaran, Rp16.000 per kilogram. Puluhan warga tampak berdesakan guna mendapatkan kupon sebagai syarat penerima beras murah. Antrean ini berlokasi di Pasar Lama Kota Panyabungan Mandailing Natal. Kegiatan pasar murah ini digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal pada Senin pagi kemarin. Melonjaknya harga beras di pasaran yang mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram membuat warga memilih antre untuk mendapatkan beras di kegiatan pasar murah Pemkab ini. Pasalnya, warga bisa membeli beras dengan harga Rp10.250 per kilogram. Cukup lah, murah lah. Merasa terbantu nggak Bu dengan ada Merasa terbantu lah Pak. Ya. Biasanya kalau beli berapa Bu di warung? 14.000 sekilo, 4. Pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal menyediakan 7 ton beras setiap harinya. Kegiatan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan beras sehingga berdampak menstabilkan harga beras di pasaran. 1.400 karung. Untuk harga per kilonya kita kasih harga 10.250. itu cukup murah dibanding harga pasaran. Harga pasar sekarang Pak melonjak Pak. Ada 15.000, 16.000, 16,5. Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal berencana akan tetap terus melakukan operasi pasar murah dalam setahun ke depan agar harga beras kembali normal. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Seorang distributor beras di Deli Serdang ditangkap polisi setelah memalsukan dokumen demi dapat beras dari Bulog. Beras yang didapat pelaku dari Bulog mencapai 2.000 ton dan dijual ke Pulau Jawa. Pemalsuan dokumen. Inilah yang dilakukan tersangka berinisial AKL yang merupakan seorang distributor beras untuk memperoleh beras dari Bulog. Ia memalsukan dokumen usaha dagang kilang padi Jasa Tani milik seorang pengusaha bernama Parino. Pelaku dan sang pemilik usaha pun tak saling mengenal. Tersangka memalsukan dokumen mengatasnamakan usaha dagang kilang padi Jasa Tani karena tercatat sebagai salah satu rekanan Bulog yang memiliki kilang padi yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Dengan modus memalsukan dokumen, pelaku berhasil memperoleh 2.000 ton beras komersil ke Bulog Cabang Medan, diangkut dalam 4 tahap pada bulan Februari. Sebagian besar telah berhasil dijual ke Pulau Jawa dan Provinsi Riau, sedangkan 1 ton yang masih tersisa disita sebagai alat bukti. Untuk rekan-rekan ketahui, dokumen ini digunakan oleh tersangka AKL untuk mendapatkan beras komersial yang dimana setelah dokumen itu masuk ke Bulog, kemudian Bulog memproses dan mengeluarkan sejumlah 2.000 ton di bulan Februari. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mengungkap adanya kemungkinan keterlibatan orang dalam Bulog yang memuluskan tersangka mendapatkan beras menggunakan dokumen palsu. Kenaikan harga beras. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Untuk rekan-rekan ketahui,